Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, selamat berjumpa kembali dalam program kita membahas hadis yang terkandung dalam kitab Riyadhus Shalihin. Masih dalam bab pertama, hadis nomor 7, ya. Masih dalam bab al-ikhlas, ya, wa ihdharin niyah fi jamil amal wal aqwal wal ahwal al barizah wal khafiyah. Bab keikhlasan, menghadirkan niat dalam seluruh perbuatan dan ucapan yang tampak maupun yang tersembunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman ibni Sakhrin radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, ya, Abu Hurairah ini kunyah, ya, jarang orang yang tahu nama aslinya sebab lebih akrab, lebih kenal nama kunyahnya Abu Hurairah. Siapa nama aslinya? Ya, Abdurrahman bin Sakhr. Ya, Abdurrahman bin Sakhr adalah nama asli dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidak melihat. Tidak melihat di sini juga maknanya adalah tidak menilai, tidak menjadikan sesuatu sebagai patokan standar keutamaan, ya, atau kehinaan, ya, apakah seseorang dinilai keutamaannya, kebagusannya, kebaikannya atau kehinaannya atau keburukannya ila ajsamikum. Nilainya, tidak menilainya berdasarkan apa? Ajsam. Ajsam jamak dari jismun, yaitu fisik tubuh kita, ya. Allah tidak melihat fisik kalian. Tidak melihat maksudnya tidak menilai kalian berdasarkan fisik kalian. Oh, ini orang ganteng makanya dia dinilai mulia oleh Allah. Oh, dia orangnya jelek maka dia tidak dimuliakan oleh Allah. Bukan. Allah tidak menjadikan perkara fisik sebagai penentu dalam penilaian seseorang atau derajat seseorang. Wala ila suwarikum, juga tidak rupa seseorang. Ya, kalau ajsam tadi lebih kepada kuatnya, fisiknya, kuatnya, tingginya, kekarnya, gitu ya. Kalau suwar ini lebih kepada tampilannya, parasnya, cantik, ganteng, ya, menarik. Bukan itu. Itu tidak menjadi penilaian atau standar dari penilaian Allah Subhanahu wa taala. Walakin, tapi yanzuru, Allah melihat, ya, yang akan Allah nilai, yang akan menentukan derajat seseorang, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi dia akan menilai, melihat hati kalian dan amal perbuatan kalian. Rawahu Muslim. Ya, maka hadis yang sangat singkat ini sangat jelas maknanya bahwa yang akan menjadi penilaian di sisi Allah adalah hati kita dan amal kita. Hati kita maksudnya apa? Yang ikhlas, yang tulus untuk mencari ridho Allah. Hati kita juga termasuk perkara keimanan, kebersihan hati, ya, amal hati, apakah sabar, syukur, ya, menerima, qanaah, ridho, begitu ya. Apalagi bersyukur kepada Allah, ya, kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai ada hati yang buruk, hati yang dengki, hati yang penuh dendam, ya, atau yang penuh kesyirikan dan kekufuran serta kemunafikan, atau niat-niat yang tidak benar kepada Allah. Jadi hati ini akan menjadi salah satu patokan untuk menilai seseorang. Berikutnya apa? Amal kalian, perbuatan kalian, tindakan kalian. Bagaimana amal kalian? Apakah sesuai dengan syariat Allah atau tidak? Melaksanakan ajaran Allah atau tidak? Melaksanakan perintah Allah atau tidak? Meninggalkan apa yang Allah larang atau tidak? Itu amal. Maka dua perkara ini, hati dan amal kita, akan menjadi patokan dan barometer penilaian Allah terhadap kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang Allah ridhoi, Allah cintai ataukah tidak? Apakah kita termasuk orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi atau sebaliknya derajat yang rendah? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dari hadis ini kita bisa belajar bahwa setiap muslim hendaknya menjadikan penilaian Allah sebagai patokan dalam kehidupan. Jadi kita harusnya berpikir, ya, apa yang membuat Allah ridho? Ya, sebab
kita harus menjadikan penilaian Allah sebagai patokan hidup kita. Jangan jadikan penilaian orang, penilaian manusia sebagai patokan. Orang bilang orang gak suka, kita tinggalkan. Orang suka, kita lakukan. Padahal perkara itu boleh jadi perkara yang buruk. Sekarang ada orang seperti itu. Kalau kita gak sholat, dia senang. Kalau kita rajin ke masjid, dia gak senang. Kalau kita hanya mencari patokan manusia, ya, maka celakalah kita. Tapi kalau kita mencari patokan, penilaian Allah sebagai patokan dalam kehidupan, insya Allah kita akan memiliki jalan yang lurus. Walau orang gak senang, tapi kita berada di jalan yang lurus, di jalan yang Allah ridhoi, maka insya Allah kita tetap akan tempuh jalan tersebut. Kemudian penting, ya, dalam hadis ini memberikan makna pentingnya kita menjaga kesehatan hati dengan keimanan, ketakwaan dan zikrullah. Ya, dan juga pentingnya kita mengambil atau menampilkan sikap dan perbuatan sesuai ridha Allah. Jadi hati kita harus kita jaga baik-baik, amal kita harus kita lakukan sebaik mungkin sesuai yang Allah ridhoi. Jadi hati, amal harus beriringan, bukan menafikan. Ada orang mengatakan yang penting hatinya bersih, hatinya bagus, tidak sakit, ya, lalu amalnya buruk. Ya, itu tidak benar. Atau kebalikannya, amalnya bagus, baik, tapi hatinya, ya, ria, dengki, pengen disanjung, ya, dan seterusnya. Maka kedua-duanya harus kita jaga sebaik mungkin. Kemudian hadis ini memberikan istilah bahwa amal manusia ada yang bersifat amal hati dan amal anggota badan. Jadi amal hati kita ini dicatat, ya, ada amalnya, ada nanti timbangannya. Ya, maka ada istilah amalul qulub dan amalul jawarih. Amal hati dan amal anggota badan. Kedua-duanya hendaknya kita sinkronkan, kita sesuaikan agar sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.